Salam jemaat yang terkasih, kembali lagi di Renungan Harian. Sebentar, saya lepas masker saya. Biar kita bisa dengar lebih jelas lagi. Dan jarak yang ambil gambar pun jauh kok. Saudara yang terkasih, hari-hari ini mungkin kita merasa kayak, pemimpin kita, pemerintah kita ngadepin corona kok gini banget ya? Kok gitu ya? Bosen nih, kapan selesai? Kita cenderung seakan-akan menyalahkan mereka. Dan gak sedikit juga teman-teman muda merasa kayak kapan ya selesainya dan mereka bisa keluar lagi. Nah, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mendoakan pemimpin kita. Saya bacakan untuk kita semua. Saya ajak kita untuk membaca dari Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai 10 berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya, dan jawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur ini adalah doa bagi bangsa Israel, bagi kerajaan saat itu. Jika kerajaan saat itu ngomongin soal bagaimana melindungi kerajaan, dari konsepnya adalah perang, dan mereka bisa memberikan persembahan, memberikan korban bakaran, tetapi konteks dari sekarang, mungkin kita nggak lagi berperang secara langsung dengan bangsa lain, dengan kerajaan lain, tapi konsep kita adalah mensejahterakan rakyat. Itu adalah peperangan masa kini dari suatu negara, suatu bangsa. Dan apa yang bangsa Israel contohkan kepada kita, ini adalah sebuah teladan yang baik, yang selayaknya juga kita coba untuk lakukan. Apakah itu? Yaitu adalah mendoakan pemimpin bangsa. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Ini ngomongin soal bagaimana kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk mensupport apa yang mereka lakukan. Kecenderungan kita ngomongin aja, gak pernah doain. Tapi paling tidak di dalam doa syafaat gereja saat kita beribadah, kita mendoakan. Itu adalah sebagai satu contoh bagaimana kita turut ingin mendoakan pemerintah supaya diserahkan pada Tuhan, bukan tentang kekuatan-kekuatan manusia saja. Kenapa saya katakan demikian? Ayat 7, 8, 9 itu ngomongin, bahkan ayat-ayat sebelumnya ngomongin usaha-usaha yang dilakukan. Kita juga begitu. Kita sibuk ngomongin usaha-usaha yang dilakukan, tapi apakah kita juga mendoakan pemimpin bangsa kita? Itu yang jadi pertanyaan. Dan doa kita saat ini tidak hanya berhenti kepada doa kepada Tuhan, tetapi juga doa dalam aksi. Saat mereka minta kelengkapan untuk perang, kita juga bisa untuk tetap bertahan dengan kelengkapan kita untuk menghadapi situasi yang mensejahterakan umat. Contohnya dalam pandemi corona ini, pakai masker, disuntik vaksin, pakai hand sanitizer, mungkin capek, tapi ini bagian dari bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan usaha kita. Tak terlepas daripada itu, mari kita minta pada Tuhan kemenangan bagi bangsa. Yuk berhenti kita mengutuki pemimpin bangsa kita sendiri. Mari kita mulai untuk mendoakan mereka. Nanti pun jika berhasil dan seperti saat ini keadaan yang sudah jadi jauh lebih baik, kita bisa mensyukurinya, dan itu kesejahteraan juga buat Anda dan semua bangsa kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini belajar untuk boleh mendoakan pemimpin bangsa kami. Buat kami rendah hati untuk terus mendoakan mereka, bukan sekedar komplain ataupun juga sekedar mencibir ya Tuhan, tapi juga kami berdoa melalui aksi kami untuk mendukung dan juga mensejahterakan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan atas pengingat-Mu, atas teguran-Mu. Kiranya kami boleh dengan rendah hati melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.